wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Faria dari kelas MJ201, akan mempresentasikan usulan bisnis yang akan saya jalankan, yang bernama Kim Bakehouse. Yang pertama, latar belakang. Meningkatnya tren konsumsi camilan manis serta tingginya apresiasi masyarakat terhadap produk olahan rumahan menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Konsumen saat ini semakin kritis memilih produk bakery yang baru dipanggang, higienis, dibuat tanpa bahan pengawet, dan disajikan dengan rasa yang berkualitas tinggi. Berikutnya, pengelolaan solo entrepreneurship. Pada tahap awal pendirian, usaha bakery ini akan dijalankan secara mandiri oleh saya sendiri untuk memastikan efisiensi dan kontrol kualitas produk secara langsung. Lalu, manajemen produksi bertanggung jawab penuh dalam peracikan resep, pembuatan adonan, proses pemanggangan, hingga pengemasan produk. Berikutnya, manajemen pemasaran, mengelola branding media sosial, Instagram dan TikTok, pembuatan konten visual, serta layanan komunikasi dengan calon pembeli. Lalu, administrasi dan keuangan, mencatat seluruh arus kas harian, menghitung harga pokok penjualan HPP, serta mengelola alokasi modal operasional. Berikutnya, kapan bisnis ini akan dijalankan, yaitu saya berencana bisnis ini akan dijalankan dan membuka pesanan dalam waktu dekat. Alasan utama pelaksanaan segera yaitu ketersediaan peralatan produksi utama. Seluruh peralatan utama untuk proses baking seperti oven, standing mixer, loyang, dan timbangan digital sudah tersedia secara lengkap di dapur rumah. Lalu, kenapa bisnis ini saya pilih, yaitu minat dan keahlian passion. Didasari pada hobi dan kebiasaan rutin membuat kue dan roti di rumah yang sudah menghasilkan standar rasa teruji serta terus ditingkatkan kualitasnya melalui berbagai eksperimen resep. Lalu, permintaan pasar stabil. Industri F&B, khususnya produk bakery, memiliki tingkat repeat order harian yang tinggi karena roti telah menjadi bagian dari gaya hidup dan pilihan sarana camilan praktis masyarakat. Lalu berikutnya, minim risiko operasional. Memulai dari dapur rumahan, mengeliminasi biaya sewa tempat usaha, sehingga fokus modal dapat dialokasikan penuh untuk kualitas bahan dan kemasan. Berikutnya, pengelolaan bisnis. Sumber dana yaitu modal awal usaha didapatkan sepenuhnya melalui dukungan pendanaan dari orang tua sebagai bentuk kepercayaan pada potensi pengembangan bisnis ini. Lalu, rencana alokasi anggaran, peralatan tambahan 35%, upgrade loyang khusus, mixer kapasitas medium, dan timbangan digital presisi. Lalu, bahan baku utama 35%, pembelian persediaan mentega premium, tepung ragi dan coklat impor. Lalu, kemasan dan branding 20%, lalu kas darurat dan promosi 10%. Kemudian strategi operasional pemasaran. Sistem produksi pre-order PO. Menerapkan sistem pemesan di awal untuk menjaga produk tetap segar saat diterima konsumen. Lalu, pemasaran digital dan konten visual, memanfaatkan platform Instagram dan TikTok untuk pembagian video pembuatan behind the scene, lalu guna membangun kepercayaan calon pembeli. Kemudian, memberikan pelayanan cepat dan ramah serta dorongan ulasan review dari konsumen pertama untuk memperluas jangkauan pemasaran secara organik. Lalu, memisahkan rekening pribadi dengan kas usaha secara disiplin guna untuk memantau arus kas masuk, HPP, serta tingkat profitabilitas usaha secara terukur. Lalu, yang terakhir, pada bagian ini saya menjelaskan pembagian laba bersih usaha 40% dialokasikan untuk reinvestasi dan pengembangan usaha. Lalu 30% untuk pengembalian modal orang tua, kemudian 20% sebagai dana cadang untuk kebutuhan darurat operasional, lalu 10% sebagai intensif bagi pengelola usaha. Lalu, pembagian ini bertujuan agar usaha tetap berkembang, memiliki cadangan dana, dan pengelolaan keuangan tetap seimbang. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.